Gimana kabarnya? Masih sehat semua kan? Bagus. Makan yang banyak, istirahat yang cukup, minum vitamin, dan jangan lupa buat berdoa minta perlindungan Tuhan supaya Tuhan selalu melindungi kita. Dan buat adik-adik yang sakit, jangan sedih, jangan galau, jangan risau. Percaya bahwa Tuhan mampu untuk pulihkan kita semua. Tetap semangat, sukacita, karena kita tahu bahwa sukacita adalah obat yang paling manjur. Mantap. Yuk, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Yuk Kak Safira, berdoa. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu sudah siap untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, berkati ibadah pada hari ini ya Tuhan, semoga bisa berjalan dengan lancar, dan kami anak-anak-Mu nanti setelah ibadah mendapatkan berkat yang datangnya dari Engkau saja ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan acara ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Walaupun hanya melalui online saja ya Tuhan Yesus, tetapi kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan
sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tentunya kalian tetap sehat dan semangat ya. Hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang seorang bapak yang ingin mengenal Tuhan Yesus. Nama bapak itu adalah Bapak Kornelius. Kornelius adalah seorang pejabat. Dia memakai seragam istimewa. Dia seorang pemimpin pasukan tentara. Dia memperlakukan tentara-tentaranya dengan sangat baik. Bapak Kornelius sangat baik kepada orang-orang miskin. Dia suka memberi makanan, memberi pakaian. Tetapi sayang, Bapak Kornelius belum mengenal Tuhan Yesus. Pada suatu hari, pada saat Bapak Kornelius sedang berdoa, tiba-tiba seorang malaikat Tuhan berdiri di sampingnya. "Kornelius," kata malaikat itu. Kornelius sangat terkejut. "Siapa itu?" "Kornelius," kata malaikat itu. "Allah sudah mendengar segala doamu dan melihat pemberianmu kepada orang miskin. Allah senang dengan doa-doamu dan pemberianmu. Sekarang, kirimkan beberapa orang ke kota Yope untuk menjemput seseorang yang bernama Petrus. Ada pesan dari Allah yang akan disampaikan oleh Petrus kepadamu." Lalu malaikat itu pergi. Kornelius senang sekali. Ia segera memanggil 2 pembantunya. "Pergilah ke Yope dan jemputlah Petrus kemari," kata Pak Kornelius. "Baiklah," kata pembantunya itu. Mereka pun segera berangkat. Setelah mereka pergi, Kornelius segera mengundang teman-temannya, mengundang keluarganya, paman, bibi, dan sepupunya. "Datanglah ke rumahku," katanya dengan gembira. "Seorang akan datang ke rumahku. Orang itu namanya Pak Petrus. Dia akan datang ke sini. Dia akan menyampaikan pesan dari Allah kepada kita." Lalu, teman-teman, keluarga, saudara, sepupu yang dipanggil tadi segera datang ke rumah Bapak Kornelius. Mereka semua menantikan kedatangan Petrus. "Nah, itu dia! Petrus datang!" teriak Kornelius. Ia segera berlari menyambut Petrus lalu bersujud di kakinya. "Jangan bersujud," kata Petrus. "Saya ini orang sama seperti kamu." Petrus masuk ke dalam rumah Bapak Kornelius. Di sana sudah berkumpul seluruh keluarga Bapak Kornelius. Lalu Petrus berkata, "Tolong jelaskan, mengapa engkau mengundang aku ke rumahmu?" Lalu Bapak Kornelius menjawab, 4 hari yang lalu, ketika aku sedang berdoa,
malaikat Tuhan datang kepadaku dan berkata bahwa engkau akan menyampaikan pesan dari Tuhan kepada kami. Sekarang katakan, kami sudah siap untuk mendengar. Petrus heran sekali. Sebelumnya ia tidak pernah bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang asing. Sekarang ia sadar bahwa Allah juga mengasihi orang asing. Allah bahkan ingin agar orang asing itu mengenal Tuhan Yesus. Lalu Petrus mulai bercerita kepada Bapak Kornelius dan teman-temannya. Nah, kira-kira kalian tahu enggak apa yang diceritakan? Kalian ingin tahu? Yuk, kita mau sama-sama mendengarkan ceritanya Bapak Petrus kepada Bapak Kornelius. Nah, begini ceritanya. Tuhan Yesus datang dari surga. Dia berkata bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus mati di salib karena dosa-dosa kita, dan Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Itu yang diceritakan Petrus tentang Tuhan Yesus kepada Bapak Kornelius dan teman-temannya. Mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mereka menyesal akan dosa-dosa mereka. Dan mereka percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Tiba-tiba, sementara Petrus bercerita, Roh Kudus turun kepada Kornelius dan semua orang yang ada di situ. Mereka sangat bersukacita dan mulai memuji Tuhan Yesus dengan suara yang keras. Ketika Petrus melihat bahwa mereka percaya kepada Tuhan Yesus, Petrus membaptis mereka dengan air. Sejak saat itu, Kornelius dan teman-temannya menjadi milik Tuhan Yesus. Nah, itulah firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama pada hari ini. Yuk, kita akan bersama-sama menghafal ayat masnya atau ayat hafalannya. Di mana ayat masnya itu kita ambil di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Kisah Rasul 16 ayat ke-31. Oke, yuk kita mau bersama-sama. Kalian membaca dari Alkitab kalian, kakak akan membacakan juga dari Alkitab kakak. Baik, yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Yuk sekali lagi dengan suara yang lantang ya. Yuk. Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah mengasihi orang-orang yang mungkin kami belum bisa mengasihi mereka karena mereka orang asing menurut kami. Tetapi Engkau mengasihi mereka. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh belajar seperti Engkau, boleh mengasihi orang-orang asing yang mungkin kami tidak mengenal. Tetapi karena Engkau sudah terlebih dahulu membuka hati mereka dan Engkau sendiri yang akan mengingatkan mereka, Engkau sendiri yang mengenalkan kasih kepada mereka. Kami akan bersama-sama Tuhan untuk bisa mengasihi mereka meskipun mereka orang asing.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, gimana adik-adik? Udah dengar firman Tuhan ya sampai selesai ya. Nah, yuk kita terapkan semua firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan di dalam kehidupan kita. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi kakak percaya pasti adik-adik akan bisa memahami firman Tuhan dan akan bisa menerapkan ke dalam kehidupan adik-adik masing-masing. Yuk, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini, yuk mari kita pujikan "Oh Sukacitaku", biar kita tetap sukacita walaupun dalam masa pandemi ini. Tetap jaga kesehatan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh.